Salam, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Sebelum kita memasuki pembahasan, saya mengundang, mari kita berdoa. Bapa kami yang tinggal di sorga, kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu bersama dengan kami ketika kami akan belajar dari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Berikan kami Roh Kudus-Mu agar apa yang kami pelajari, pelajaran ini pun dapat menjadi tuntunan di dalam setiap kehidupan masing-masing kami. Sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang dipenuhi kekuatan teristimewa kesabaran di dalam menantikan akan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-11. Dengan satu pembahasan dengan judul adalah menunggu dalam cawan lembur. Saudaraku, di dalam ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22. Apa yang disebutkan di sana? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Bahkan bila dilanjutkan di ayat 23, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh yang disampaikan di dalam kitab Galatia ini. Dan saat ini kita akan masuk di dalam pembahasan kita, yaitu buah roh yang keempat. Yang ditekankan di sana adalah kesabaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ke-9 buah roh tersebut akan membimbing umat kepada anugerah Allah. Dan buah-buah roh mengajarkan kita untuk memiliki sikap dan sifat, yaitu kasih, sukacita, dan kesabaran. Sebagai alat yang penting untuk mengatasi masalah, harapan dan kelemah lembutan, keduanya diartikan dengan penantian. Namun, konsep penantian dalam Alkitab bukan hanya tentang menunggu, tetapi menunggu dengan kesabaran. Kesabaran ini merupakan bagian dari buah roh. Umat Tuhan menunggu dengan sabar di dalam cawan lebur karena Tuhan sendiri sabar. Tuhan sabar karena Dia penuh kasih dalam karakter dan karena Dia juga memilih waktu terbaiknya untuk campur tangan. Saudaraku, kesabaran Tuhan. Raja Daud katakan di dalam Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Satu ekspresi di dalam Alkitab yang menggambarkan Allah adalah lambat untuk marah. Jadi jelas bahwa kesabaran Tuhan tidak boleh disamakan dengan sikap masa bodoh, ketidakberdayaan, atau keraguan-raguan. Tuhan sabar karena Dia berlimpah kasih kepada kita dan ingin menyelamatkan sebanyak mungkin. Petrus juga menyatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 bahwa kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kemudian di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kemudian, penjelasan Alkitab tentang kesabaran, yaitu Tuhan akan membantu orang Kristen, khususnya kita sebagai anggota Gereja Messiah Advent hari ke-7, untuk memahami penundaan kedatangan Yesus yang kedua kali. Selain itu, ini akan membantu kita mengevaluasi dan menumbuhkan kesabaran kita. Alkitab juga mengajarkan bahwa kesabaran adalah bagian integral
dari kehidupan Kristen dan berasal dari Tuhan. Tuhan membalut kita dengan kesabaran bersama dengan belas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Karena Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kesabaran orang Kristen adalah bagian dari buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Saudaraku, kesabaran adalah sifat utama dari umat pilihan Tuhan di akhir zaman. Kitab Wahyu 14 ayat 12 menyatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Umat yang sisa mengerti bahwa mereka harus bersabar sampai kedatangan Tuhan dengan cara yang sama seperti seorang petani yang sabar sampai panen siap. Raja Daud menegaskan di dalam Mazmur 27 ayat 14 bahwa orang percaya harus belajar untuk nantikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 mengajak kita, dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Abraham adalah contoh luar biasa mengenai kesabaran. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dicatat di dalam Ibrani 6 ayatnya yang 15. Yeremia memutuskan menunggu Tuhan apapun yang terjadi. Di dalam Ratapan 3 24-25, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya, karena Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Yesus adalah teladan kesabaran dan kelemah lembutan terbesar kita di dalam setiap penderitaan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dan 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi kesabaran adalah sifat yang Tuhan berikan kepada kita dalam cawan lebur kesengsaraan, yang membantu kita mengatasi pencobaan dan mengamankan kehidupan kekal. Yesus memerintahkan kita, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Di dalam Lukas 21 ayat 19. Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang tekun, berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Roma 2 ayat yang ke-7. Melalui Nabi Yesaya, dicatat di dalam Yesaya 40 ayat 31, Tuhan berjanji kepada kita. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sabar itu percaya. Ian terbaring di rumah sakit karena penyakit kanker. Dan pada saat itu adalah musim dingin dengan suhu yang sangat rendah. Suatu pagi ketika perawat memasuki kamarnya untuk memeriksanya, Ian memberitahu perawat bahwa istrinya yang bernama Anastasia akan datang mengunjunginya. Perawat menjawab, saya rasa tidak. Saat ini suhu minus 30 derajat di luar. Ia menjawab, saya kenal istri saya dan saya percaya padanya. Dia spesial bagi saya. Ketika dia menjanjikan sesuatu, dia akan memenuhi janjinya itu bagaimanapun caranya. 1 jam kemudian, Anastasia, istrinya, masuk ke kamar rumah sakit yang lain. Kemudian pada hari itu, perawat memberitahu Ian, saya sangat meragukan istri Anda akan datang. Tetapi sekarang, saya tahu dia memang spesial. Penantian kita ditentukan oleh pengetahuan kita dan kepercayaan pada orang yang kita tunggu. Jika kita mengenal Tuhan
dan percaya kepadanya, penantian kita tidak akan membawa kita pada keputusasaan, melainkan pada penantian yang sabar dan aktif. Tuhan tidak senang membuat kita resah dan khawatir di luar pelukan Yesus. Lebih banyak dibutuhkan kombinasi dari menunggu dan berjaga-jaga dengan tenang. Kita berpikir kecuali kita telah merasakannya, maka kita tidak berada di jalur yang benar. Dan kita terus mencari ke dalam untuk beberapa tanda yang sesuai dengan kesempatan itu. Tetapi perhitungan itu bukanlah perasaan, melainkan iman. Dicatat di dalam Ellen G. White Selected Message, buku 2, halaman 242. Kesabaran kita terwujud dengan sendirinya. Dan memang kita sangat membutuhkannya dalam berbagai aspek kehidupan, keluarga, dalam kehidupan bisnis, kesehatan, kerohanian, dan lain-lain. Namun kesabaran sejati kita akan selalu berakar pada buah roh. Belajar kesabaran itu tidak mudah. Kadang-kadang itu adalah inti dari apa artinya berada di dalam cawan lebur. Semoga pelajaran Sekolah Sabat ini menjadi penuntun bagi kita, menjadikan kita umat-umat Tuhan memiliki hati yang sabar. Kiranya Yesus yang memberkati kita semuanya. Mari kita kembali berdoa. Bapa kami yang tinggal di sorga, kami sudah belajar akan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Sempurnakan pelajaran ini ya Tuhan, sehingga masing-masing kami yang mendengarkan pelajaran ini akan terberkati. Dan kami pun dijadikan umat-umat-Mu yang penuh kesabaran di dalam menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.